Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Saya harap kalian semua sehat walafiat sampai kita bisa bertemu di sekolah ya. Oke, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Setelah membaca doa, kalian siapkan buku LKS kalian, siapkan buku tulis kalian. Apabila ada yang penting harap dicatat di buku tulis. Oke? Sekarang kita mulai. Oke, kita mulai materi hari ini. Materi hari ini adalah masih melanjutkan materi yang kemarin tentang ragam hias pada tekstil. Yang hari ini akan kita bahas adalah jenis dan bahan pewarna pada tekstil. Jenis dan bahan pewarna pada tekstil dapat didefinisikan sebagai salah satu unsur yang memiliki peran sangat penting dalam visualisasi suatu produk tekstil, baik itu dalam bentuk benang, kain, pakaian, maupun berbagai jenis produk kerajinan tekstil lainnya. Keberadaan bahan pewarna mutlak dan sangat diperlukan. Nah, di sini ada tujuan penggunaan dari bahan pewarna tekstil nih. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan warna suatu produk sehingga citra tertentu yang memuat produk tekstil lebih menarik, sehingga benda tekstil tersebut memiliki nilai jual yang mahal. Nah, jadi tekstil ini kan tadinya kumpulan benang atau kumpulan bahan yang berwarna polos, lalu diberi motif. Nah, pemberian warna ini dapat membuat si tekstil ini lebih indah. Nah, ketika lebih indah warnanya, orang akan lebih tertarik dengan tekstil tersebut, lalu orang akan mau membeli dengan harga berapapun. Karena apa? Selain bagus motifnya, warnanya pun indah sehingga orang memakainya pun dilihatnya enak. Berdasarkan sumber dari asal dari bahan dari pewarna, di sini terdapat dua jenis pewarna. Yang pertama ada zat pewarna alami atau natural dye dan juga zat pewarna sintetis. Bila pewarna alami itu sumber utamanya tumbuhan, maka sumber pewarna sintetis biasanya dari zat kimia. Yang pertama, zat pewarna alami. Zat pewarna alami merupakan zat warna yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya dari daun, buah, kulit, kayunya atau bunganya. Nah, di sini ada berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat warna pada tekstil. Yang pertama ada tarum. Tarum ini adalah bahan alami pewarna kain yang dimanfaatkan untuk menghasilkan warna biru. Bagian yang diambil adalah daunnya. Lalu ada jambu biji. Jambu biji ini merupakan bahan alami pewarna kain yang dimanfaatkan untuk menghasilkan warna hijau. Nah, warna hijau ini diambil dari daun jambu biji. Lalu ada kunyit. Kunyit ini yang diambil adalah rimpang atau umbinya yang menghasilkan warna kuning. Kunyit ini kan umbinya itu ada biasanya yang biasa dipakai buat masak. Nah, ternyata untuk pewarna selain buat masak, kunyit juga bisa dipakai untuk menjadi pewarna alami. Lalu ada indigo vera. Indigo vera ini yang digunakan adalah daun atau rantingnya. Dia menghasilkan warna biru. Lalu ada jalawe. Dari jalawe ini yang bisa kita manfaatkan adalah kulit buahnya. Kulit buah jalawe dapat menghasilkan warna hijau kecoklatan. Lalu ada teh. Tanaman teh biasanya yang digunakan adalah daunnya. Daun yang sudah tua dapat menghasilkan warna coklat. Selanjutnya yang ketujuh ada secang.
kayu yang telah dioksidasi akan menghasilkan warna merah. Nah, secang ini merupakan tanaman keras yang diambil bagian kayu untuk menghasilkan warna merah. Jadi dari kayunya dioksidasi, tapi sebelum dioksidasi itu dilakukan pencelupan berwarna kuning. Nah, yang kedelapan ada bawang merah. Kulitnya menghasilkan warna jingga kecoklatan. Bawang merah merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna jingga kecoklatan. Bagian yang diolah adalah bagian kulit. Lalu yang kesembilan ada kelapa. Kelapa merupakan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna krim kecoklatan. Bagian yang dijadikan bahan pewarna dari sabut kelapa atau biasa disebut sepet. Nah, sabut kelapanya tuh sabut kelapa yang serabut-serabut itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk berwarna krem coklat. Lalu ada kesumba, termasuk dalam kelompok buah rambutan bentuknya. Dimanfaatkan untuk pewarna alami, namun buah ini tumbuhnya liar di hutan. Biasanya yang dipakai dari buah ini adalah bijinya untuk dibuat menjadi warna merah dan kuning. Lalu ada manggis yang dipakai. Manggis ini cukup unik buahnya. Buah manggis ini mempunyai banyak manfaat dari warna kulitnya untuk mewarnai kain putih polos. Dari bagian kulit buah manggis ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber warna merah, merah keunguan dan juga ungu, tergantung dari banyak kulit manggis yang digunakan. Lalu ada tanaman tinggi. Tanaman tinggi, jambal dan tegeran. Tanaman tinggi, jambal dan tegeran dapat diambil kulit dan kayunya, kemudian dicampur menjadi satu untuk menghasilkan warna soga pada kain batik. Guna mendapat hasil yang maksimal, setidaknya terdapat 3 tahap proses pewarnaan alam yang harus dikerjakan, yaitu mordanting. Yang pertama proses awal atau pre-treatment. Yang kedua ada proses pewarnaan atau pencelupan. Yang ketiga ada proses fiksasi atau penguatan warna. Khusus untuk proses fiksasi, terdapat 3 jenis bahan yang digunakan karena pengaruhnya cukup aman terhadap lingkungan. Bahan fiksasi ini selain menguatkan ikatan zat warna alam, mampu mengikat warna ke dalam bahan, juga sangat menentukan arah warna yang berbeda. Walaupun dia bahan dasarnya sama warnanya, tapi ketika difiksasi bisa jadi berubah warna ketika penguatan warna. Selanjutnya ada zat pewarna sintetis. Seperti kita ketahui tadi, zat pewarna sintetis ini merupakan zat pewarna buatan yang diciptakan menurut reaksi-reaksi kimia tertentu sehingga sifatnya lebih stabil, lebih tahan lama. Nah, zat pewarna sintetis dapat menghasilkan warna yang pas dan juga sangat mudah diserap oleh bahan tekstil dari kategori serat alami maupun tekstil berbahan serat sintesis. Pewarna sintesis mempunyai kelemahan yaitu belum tentu aman untuk manusia dan alam. Kalau tadi dari tumbuhan memang warnanya cepat pudar tapi aman bagi alam karena dia berasal dari alam. Ketika kita menggunakan pewarna sintetis, dia warnanya lebih pekat, lebih lama tahannya. Namun hasil dari penggunaan bahan kimia ini akan memperburuk alam. Nah, untuk zat pewarna sintetis yang pertama biasa digunakan adalah zat warna direct. Nah, zat warna direct ini termasuk ke dalam jenis zat warna yang dapat mencelup serat selulosa secara langsung dengan tidak memerlukan sesuatu senyawa mordan. Beberapa jenis zat warna direct dapat mencelup serat-serat protein. Yang kedua ada zat warna asam, merupakan zat warna yang dalam pemakaiannya memerlukan bantuan asam mineral atau asam organik untuk membantu penyerapan warna. Zat warna asam ini banyak digunakan untuk mencelup serat protein dan poliamida. Lalu ada zat warna basa di mana termasuk ke dalam golongan zat warna yang larut dalam air. Sifat utama dari zat warna basa adalah warnanya yang cerah, intensitas warnanya yang tinggi, namun ketahanan sinar dan ketahanan cucinya kurang baik. Lalu ada zat warna naptol di mana zat ini merupakan terdiri dari komponen naptol sebagai komponen dasar dan garam diazonium yang menjadi komponen pembangkit warna. Guna melarutkan dalam zat warna ini sendiri diperlukan zat pembantu caustic soda. Lalu ada zat warna belerang, biasanya untuk mewarnai kain katun menjadi lebih gelap.
Zat warna ini umumnya tidak larut di dalam air, akan tetapi dapat larut dalam larutan natrium sulfida sebagai larutan prediksi dengan atau tanpa penambahan natrium karbonat. Yang keenam ada zat warna pigmen. Zat warna pigmen ini sebenarnya warna yang tidak larut dalam segala macam pelarut karena tidak mempunyai afinitas terhadap segala macam serat. Pemakaiannya untuk bahan tekstil biasanya hanya untuk cetak saring, bukan pencelupan. Lalu ada zat warna dispersi, merupakan jenis bahan pewarna yang kelarutannya kecil dalam air dan merupakan kelarutan dispersi, terutama digunakan untuk mewarnai serat-serat sintetik yang bersifat hidrofob, misalnya polyester. Zat warna bejana yang ke-8 termasuk ke dalam zat warna yang tidak larut dalam air dan tidak dapat mewarnai serat selulosa secara langsung. Pemakaian zat warna ini harus diprediksi terlebih dahulu membentuk larutan. Jadi sebelum digunakan untuk sebagai pewarna harus dicoba, ada tahap uji cobanya terlebih dahulu. Lalu ada zat warna bejana larut. Ini merupakan zat warna yang ketahanan lunturnya baik, berwarna rata dan cerah. Warna dari zat warna bejana larut ini dapat timbul setelah dibangkitkan dengan natrium nitrit dan asam sulfat atau asam fluorida. Lalu ada zat warna reaktif, merupakan zat warna yang larut dalam air dan mengadakan reaksi dengan serat selulosa. Karena itulah daya tahan warna dan sinarnya sangat baik. Zat warna ini digunakan untuk pencelupan dan pengecapan atau printing bahan kain. Nah, itu aja tadi yang kita bahas. Semoga kalian paham. Di sini saya punya tugas, kalian harus menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membatik. Nah, setelah kalian menemukan alat dan bahannya, kalian tulis nih langkah-langkah membatik itu apa aja sih. Kalian tulis di buku tulis seni budaya, kalian foto, nanti kirim ke Google Form yang saya buat. Oke? Thank you for today. Semoga kalian bisa memahami materi, tetap semangat dalam belajar, jaga diri dan jaga kesehatan kalian. Sayangi keluarga, jangan keluar rumah kalau emang tidak terlalu penting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.